Anak-anak, pagi ini kita akan mencoba mempelajari tanaman padi. Proses belajar Silakan mengajar kalian sekarang pada prinsipnya sama kelompok dengan proses menjadi komunikasi. Nanti Guru masing-masing sebagai kelompok komunikator harus memilih menyampaikan pesan atau pembelajaran kepada murid sebagai komunikan. Nah, anak-anak, Komunikasi pembelajaran inilah tatap tadi muka hasil menggunakan kesimpulan media dari kata-kata masing-masing verbal. kelompok. Diskusi kalian Bila pesan sudah guru ditulis dalam dimengerti oleh murid, maka terjadilah komunikasi. Organisasinya memakai bahasa Inggris. padi. Agar komunikasi berhasil, Kalian tentunya komunikator pernah harus melihat memahami tanaman padi komunikan. dijual, bukan? Misalnya, Ya, betul. pengetahuan tentang Tanaman materi, padi bahasa yang dikuasai, dan lain-lain. banyak hal yang perlu kita ketahui tentang tanaman padi ini. Misalnya saja tentang bibit padi, tentang cara menanam padi, tentang cara memotong padi atau memelihara padi, dan lain-lain. Dalam proses belajar mengajar, guru harus mengenal kemampuan murid, menguasai materi, dapat menggunakan medianya, sehingga proses belajar mengajar efektif terjadi. Mengerti anak-anak? Iya. Saudara, agar komunikasi berhasil, perlu perencanaan. Demikian halnya dengan proses belajar mengajar. Menyusun rencana proses belajar mengajar adalah tugas rutin seorang guru. Karena ada berbagai jenis media yang karakteristiknya berbeda-beda, maka dalam menyusun rencana proses belajar mengajar dengan menggunakan media, perlu diperhatikan dua hal berikut ini. Bila media yang akan digunakan sudah tersedia dan karakteristiknya sesuai dengan materi pembelajarannya, maka tinggal mencari cara bagaimana mengintegrasikannya dalam proses belajar mengajar. Tetapi, bila medianya belum tersedia, Anda perlu membuat atau mempersiapkannya. Mari kita ikuti kegiatan seorang rekan guru yang senang menggunakan media buatannya sendiri. Alasannya, dengan menggunakan media yang tepat, proses belajar mengajar menjadi efektif. Artinya, para siswa dimungkinkan dapat memperoleh informasi yang sama dalam waktu yang sama. Bagi yang belum jelas, mendapat informasi tambahan berupa penjelasan dari guru tersebut. Di rumah Andi. Itu merupakan contoh kalimat perintah ajakan. Seperti biasa, rencana proses belajar mengajar dapat disusun dengan berbagai model. Kita bisa menyusun secara sederhana, misalnya sebagai berikut. Unsur tujuan pengajaran dikutip langsung dari GBPP Kurikulum 1994. Misalnya, siswa mampu melaksanakan tindakan sesuai dengan pesan yang didengar. Unsur materi pembelajaran mengajukan dan menjawab pertanyaan berdasarkan cerita yang didengar. Unsur uraian yang terdiri dari tema, struktur, dan kosakata juga dari GBPP. Dalam hal menentukan metode mengajar dan media, perlu diperhitungkan keadaan siswa sehubungan dengan kemampuan tingkat kesulitan materi yang akan disampaikan. Lebih jelasnya, setiap tujuan pembelajaran memiliki tingkat kesulitan yang tidak sama bagi masing-masing anak. Tidak semua siswa mempunyai kecepatan yang sama untuk menangkap materi secara cepat, apalagi materinya diberikan melalui saluran pendengaran. Saudara,
Dalam menentukan metode pembelajaran dan memilih media yang akan digunakan, harus dilakukan analisis, yaitu A. Kemampuan yang akan dicapai dalam tujuan pembelajaran. B. Karakteristik siswa, misalnya seberapa pengetahuan tentang materi yang akan diberikan. C. Karakteristik media apa yang dapat secara efektif membantu proses belajar siswa. Setelah menganalisis kemampuan yang akan dicapai, karakteristik siswa, dan karakteristik media, guru ini memilih menggunakan metode ceramah dan membuat media yang dapat membantu siswa, yaitu transparansi OHP. Sebetulnya, lebih mudah bila menggunakan media yang sengaja dirancang dan sudah disiapkan, seperti kaset audio. Dalam arti, tidak perlu membuat sendiri medianya. Namun, ada kegiatan prasyarat yang harus dilakukan guru bila medianya sudah tersedia, yaitu lebih dahulu mempelajarinya dengan baik, kemudian mengintegrasikannya ke dalam penyusunan rencana proses belajar mengajar. Sekarang mari kita saksikan pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas dengan menggunakan media buatan sendiri. Pelajaran Bahasa Indonesia dengan tema peristiwa atau kejadian. Untuk pelajaran Bahasa Indonesia kali ini, nanti di antara kalian akan Ibu suruh untuk membacakan sebuah wacana atau cerita. Setelah mendengarkan wacana itu, kalian harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang isi wacana. Kemudian Ibu juga akan memberikan tugas pada kalian untuk membuat pertanyaan dengan menggunakan kata depan seperti yang ada dalam wacana. Setelah kalian catat, kita akan membahasnya bersama-sama. Anak-anak, apakah kalian sudah siap? Siap. Baik. Agar kalian dapat berhasil, tolong dengarkan bacaan yang akan dibacakan oleh temanmu nanti, sambil menyimak transparansi yang akan Ibu tayangkan. Jelas tugas kalian? Jelas. Baik, kalau sudah jelas, tolong sekarang Agus maju ke depan untuk membacakan wacana. Pelan-pelan aja, nanti Ibu menanyakan. Teledor membawa ekor. Ayo Mi, kita belajar berkelompok di rumah Andi. Ajak Wati. Tunggu sebentar. Aku akan mengambil buku dan menutup pintu rumahku, sahut Sumi. Apakah kau masih terlalu sibuk membantu ibumu, Sum? Tanya Wati. Tidak, kebetulan ibu, adik dan ayahku pergi ke rumah kakek hari ini, jawab Sumi. Berapa buku yang kau bawa, Wati? Tanya Sumi. 2 saja, jawab Wati. Setelah sampai di rumah Andi, mereka belajar bersama. Tiba-tiba terdengar ledakan dari arah rumah Sumi yang tidak jauh dari rumah Andi. Api, 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 teriak tetangga. Hai, apakah yang terjadi di rumah musuh? Tanya Wati. Sesaat mata Sumi terbelalak. Mari kita lihat, Wati, ajak Andi. Tetangga sudah ramai di rumah Sumi. Padamkan. Jangan sampai merambat ke tempat lain, seru Pak Ketua RT. Ternyata kompor di rumah Sumi meledak. Ia lupa mematikan saat ditinggalkan ke rumah Andi. Api cepat sekali menjalar kemana-mana. Untunglah tetangga dapat memadamkannya sebelum merambat ke ruang tengah. Berapa kerugian yang diderita, kata Pak Ketua RT?
kasih ya, Gus. Silakan duduk lagi. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan apa yang dibacakan oleh Agus, cerita ya. Supaya lebih jelas dan lebih meresap, Ibu akan menayangkannya sekali lagi. Untuk itu, coba Wike membacakannya sekali lagi. Bentar. Ya, sekarang mulai. Teledor membawa ekor. Ayo Mi, kita belajar berkelompok di rumah Andi. Ajak Wati. Tunggu sebentar, aku akan mengambil buku dan menutup pintu rumahku. Sahut Sumi. Apakah kau masih terlalu sibuk membantu ibumu, Sum? Tanya Wati. Tidak, kebetulan ibu, adik, dan ayahku pergi ke rumah kakek hari ini. Jawab Sumi. Berapa buku yang kau bawa, Wati? Tanya Sumi. 2 saja, jawab Wati. Setelah sampai di rumah Andi, mereka belajar bersama. Tiba-tiba terdengar ledakan dari arah rumah Sumi, yang tidak jauh dari rumah Andi. Api, 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 teriak tetangga. Ya, teruskan. Hai, apakah yang terjadi di rumah musuh? Tanya Wati. Sesaat mata Sumi terbelalak. Mari kita lihat Wati, ajak Andi. Tetangga sudah ramai di rumah Sumi. Padamkan, jangan sampai merambat ke tempat lain, seru Pak Ketua RT. Ternyata kompor di rumah Sumi meledak. Ia lupa mematikannya saat ditinggalkan ke rumah Andi. Api cepat sekali menjalar kemana-mana. Untunglah tetangga dapat memadamkannya sebelum merambat ke ruang tengah. Berapa kerugian yang diderita, kata Pak Ketua RT. Terima kasih. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Anak-anak, tadi kalian telah mendengarkan cerita yang dibacakan oleh teman-temanmu. Juga telah menyimak transparansi yang Ibu tayangkan. Sekarang, siapa yang bisa menjawab? Apa judul wacana yang ditayangkan tadi? Ibu. Iya. Baik, coba Eri. Ya, teledor membawa. Ya, siapa yang bisa memperbaiki? Coba Eko. Teledor membawa ekor. Iya, jawabannya judulnya yang benar adalah teledor membawa ekor. Baik, ya bagus sekali. Tidak apa-apa. Kemudian dari bacaan tadi atau dari cerita tadi, siapa saja tokoh utamanya? Ibu. Ya, coba ke Wike. Sumi, Wati, dan Andi. Sumi, Wati, dan Andi. Ya. Nah, apa yang mereka lakukan ketika terjadi ledakan itu? Apa yang sedang mereka lakukan? Ya, coba Gus. Mereka sedang belajar. Ketika mereka sedang belajar, terdengar bunyi ledakan. Kira-kira suara apa itu? Coba Eko. Yang meledak. Kompor yang meledak. Mengapa kompornya sampai meledak? Karena lupa dimatikan. Nah, di sini ada bagian-bagian yang seperti itu dalam wacana tersebut menunjukkan bahwa di sana orang yang teledor akan mengakibatkan keburukan bagi dirinya sendiri, ya. Nah, bagaimana? Kalian sudah jelas? Jelas. Ya. Baik, kalau sudah jelas, tadi terlihat pada bacaan tersebut ada pemakaian kata depan di, ke, dari, dan pada. Nah, hal itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu dan sudah Ibu berikan PR-nya. Ternyata kalian bagus-bagus ya. Kemudian tadi juga kita lihat ada bentuk kalimat perintah ajakan. Di antaranya yang diucapkan oleh Wati dan Andi. Coba kita lihat sekali lagi ya. Di sini ada kalimat perintah ajakan yang diucapkan oleh Wati.
bunyinya? Siapa yang bisa membacakannya? Coba Henry. Ayo Mi, kita belajar berkelompok di rumah Andi. Nah, ayo Mi, kita belajar berkelompok di rumah Andi. Itu termasuk kalimat perintah ajakan. Nah, ya. Setelah kalian menyimak tadi, bagi mereka atau bagi kalian yang menyimaknya dengan baik, ya, memperhatikan dengan baik, tentu kalian bisa menjelaskan atau melaporkan kejadian yang ada pada wacana itu. Nah, perhatikan, dalam melaporkan atau menjelaskan suatu kejadian, ada dua hal pokok yang perlu kalian perhatikan. Di antaranya, materi harus jelas. Jadi materi yang disampaikan atau dilaporkan itu harus jelas dan tepat. Kemudian yang kedua, kalimat yang kalian gunakan dalam melaporkan itu juga harus tepat. Apakah kalian semuanya sudah mengerti? Saudara, akan kita saksikan pelaksanaan proses belajar mengajar dengan menggunakan media yang sengaja dirancang dan mudah tersedia. Sesuai dengan yang Ibu tunjuk. Mengerti ya? Mengerti. Ya. Kita lihat sekarang. Di sini ada negara yang namanya Malaysia. Ibu kotanya? Kuala Lumpur. Iya, bagus sekali. Kemudian agak ke bawah ada Singapura. Ibu kotanya? Singapura. Kemudian di sini Filipina. Negara Filipina. Ibu kotanya? Manila. Pintar. Sekarang di sini negara Thailand. Ibu kotanya? Bangkok. Bagus. Dan yang terakhir Brunei Darussalam dengan ibu kotanya? Bandar Sri Begawan. Bagus kalian anak. Ternyata kalian masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu. Sebagai pengayaan pengetahuan kalian tentang ASEAN, Ibu akan memperdengarkan kaset audio. Silakan kalian simak dengan baik, ya. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membicarakan letak negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam terletak di kawasan yang strategis bagi hubungan-hubungan internasional seperti pelayaran, penerbangan, dan juga perdagangan. Tidak heran kalau negara-negara ASEAN sangat dibutuhkan Saudara, oleh negara setelah program disajikan, tindak lanjut dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Misalnya, melakukan tanya jawab tentang isi program, menugasi menyusun pertanyaan. Tentu saja, guru sudah memberikan pedoman bagaimana menyusun pertanyaan yang baik. Demikianlah beberapa segi tentang proses belajar mengajar dengan menggunakan media. Iya, coba. Karena tidak termasuk di wilayah Asia Tenggara. Iya, bagus sekali. Jadi jawabannya karena tidak termasuk dalam wilayah Asia Tenggara. Masih ada yang lain? Coba Reza. Mengapa negara-negara bagian Asia Tenggara tidak menjadi anggota, semua tidak menjadi anggota ASEAN? Iya, mengapa negara-negara yang ada di Asia Tenggara itu tidak semuanya menjadi anggota ASEAN? Siapa yang bisa menjawab? Tidak ada. Baik, karena di sini mereka sedang menjajaki. Jadi untuk menjadi anggota negara ASEAN itu harus punya syarat-syarat tersendiri. Dan mereka sekarang sedang menjajaki ya negara-negara tersebut. Baik, masih ada? Atas deklarasi apa ASEAN didirikan? Oh iya, ini pertanyaan baru ya. Katanya atas deklarasi apa negara-negara ASEAN didirikan? Atas deklarasi? Iya, bagus sekali. Kalian mungkin sudah jelas tentang ASEAN tadi? Sudah. Ya. Kalau sudah jelas sampai di sini saja. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Selamat siang anak-anak. Siap, Bu.